warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab 1 bilangan bulat. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang menentukan hasil perkalian bilangan bulat dan menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Sebelum kita memulai, kita membaca doa suratul Fatihah. Semoga apa yang Ibu ajarkan kali ini kalian dapat pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita ke perkalian dulu ya. Di sini ada contoh 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ya. Ini waktu kalian di SD pasti sudah dipelajari. Oke, contoh berikutnya ini ada sebuah soal cerita. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung 3 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Baik, untuk menjawab kalau secara langsung, kita langsung aja nih. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai, berarti 5 dikali satu lantainya ukurannya 3 meter ya, 5 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak, nah ya, hasilnya adalah 15 meter. Kalau kita menggunakan garis bilangan ya, maka kita buat dulu garis bilangannya antara min 1 sampai dengan 17 kita buat ya, lebih juga nggak masalah. Oke, sekarang tadi ada 5 lantai dikali dengan ukuran satu lantainya, satu gedung lantainya adalah 3 meter ya, berarti 5 kali 3. Cara ngitungnya berarti satu panah ini terisi 3 loncatan, 1, 2, 3. Ini baru yang pertama. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Jadi tanda panahnya ada sebanyak 5, dimana satu panahnya terisi 3 loncatan ya, karena 3 meter. Maka nanti berhenti di angka 15 ya. 15 ini adalah hasil dari 5 kali 3 yaitu 15 meter. Oke, contoh selanjutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara-negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 8 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Oke, untuk menjawab ini kita rincikan dulu. Yang pertama adalah waktunya. Oke, kalau kalian lihat jam dinding, jam 18 itu ada di angka 6. Kemudian pukul 24 itu ada di angka 12. Nah, dari angka 6 ke 12 dia terdapat 6 jam ya, 6 jam. Kemudian setelah itu 6 jam ini kita kali dengan, nah ini, setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Ingat, kata turun ini kita gunakan negatif ya, negatif 2 derajat Celcius. Maka di sini 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Nah, sekarang ya, di sini pertanyaannya adalah jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 8 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, 8 derajat Celcius ditambah buka kurung min 12 derajat Celcius tutup kurung sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Berikutnya, sifat-sifat perkalian. Nah, di sini ada poin 1 sampai 5. Sifat-sifat pada perkalian ada yang namanya elemen identitas. Nah, di sini ada rumusnya A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Ini namanya elemen identitas. Kemudian yang kedua, komutatif. Komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, ini asosiatif ya. Yang keempat, distributif penjumlahan, dan yang kelima adalah distributif pengurangan. Nah, di sini ada tabel 1.3, kita mengecek sifat komutatif dan sifat asosiatif pada perkalian. Nah, di sini ada A, B, C ya.
A kali B sama dengan B kali A ya. Perhatikan, ini adalah sifat komutatif. Yang lingkaran hijau ini adalah sifat komutatif. Ini 5 dari mana angkanya didapat? Nah, lihat di sini A kali B. A-nya 1, B-nya 5, berarti 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian B kali A, berarti B-nya 5, A-nya 1, 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi sifat komutatif itu jika dibalik ya, maka hasilnya akan sama. Perhatikan nih, hasilnya sama semua ya. Nah, sekarang sifat asosiatif. Yang lingkaran merah ini adalah sifat asosiatif. Nah, perhatikan kalau sifat asosiatif di sini yang depan ada kurungannya ya. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti ini, yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung dulu. A kali B, perhatikan A-nya 1, B-nya 5, berarti 1 kali 5 hasilnya 5. 5 kali C, C-nya 4, 5 kali 4 hasilnya 20. Oke, yang komutatif yang sebelahnya ini, lingkaran yang sebelah kanan juga sama, 20 dari mana? Nah, ini A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, B kali C-nya dulu nih yang di dalam kurung. B-nya tadi 5, C-nya 4, 5 kali 4 20. Nah, 20 dikali A-nya, A-nya 1, berarti 1 kali 20 hasilnya 20. Maka dapat disimpulkan ya, A kali B sama dengan B kali A, ini adalah sifat komutatif. Sedangkan buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung, ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Berikutnya tabel 1.4. Kita mengecek sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan ya. Baik, di sini ada A, B dan C, angkanya masih sama seperti yang tabel 1.3 ya. Oke, sekarang yang lingkaran yang ini yang Ibu tanda panah ini adalah penjumlahan. Bisa lihat dari mana penjumlahan? Nah, ini yang di dalam kurungnya ya. Ini penjumlahan. Kalau nanti distributifnya pengurangan, berarti nanti yang di dalam kurung negatif gitu ya. Itu yang bedanya aja. Oke, sekarang ini 9 dari mana gitu ya. Perhatikan kalau ada bentuk seperti ini, A kali buka kurung B tambah C tutup kurung, yang diselesaikan, yang dihitung adalah yang di dalam kurung dulu ya. B tambah C, lihat B-nya 5, C-nya 4, 5 tambah 4 9 gitu ya. Baru nanti dikali dengan yang si A yang di luar kurung. A-nya 1, berarti 1 kali 9 hasilnya 9. Oke, sekarang lingkaran yang satunya lagi nih, yang sebelah kanan. Masih sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Lihatnya dari mana penjumlahan? Nah, ini ada tanda plus penjumlahan, berarti dia distributif. Kalau nanti terhadap pengurangan, berarti tanda plusnya jadi negatif. Nah, sekarang bentuknya buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, selesaikan dulu masing-masing yang kurungan depan, baru nanti belakang. Nah, dapat hasilnya baru dijumlah. Oke, sekarang kita lihat A kali B. A-nya 1, B-nya 5, berarti 5 ya. 1 kali 5, 5. Sekarang A kali C ya. A-nya 1, C-nya 4, 1 kali 4, 4. Nah, tadi 5 ditambah 4, hasilnya 9. Nah, untuk 2, 3, 4, 5, kalian bisa pelajari sendiri ya, hitung sendiri. Oke, nah kesimpulannya apa pada sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan? Nah, perhatikan ini bentuknya. Nah, ini bentuknya ya. Bu, yang bawah kok pakai X, Y, Z? Nah, kita lihat di sini ya, contoh nomor 5. Dia bukan angka, melainkan variabel. Jadi variabel ini adalah huruf-huruf nih, tetapi angkanya belum diketahui. Oke, sekarang masih ingat waktu di SD kalian sudah paham ya dengan yang di tabel warna biru ini ya. Bilangan 1, bilangan 2 hasilnya. Nah, misalnya positif kali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif
negatif. Negatif kali negatif positif. Kayak ini sudah paham ya waktu di SD. Sekarang kita ke pembagian. Sebenarnya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian ya. Oke, di sini ada soal cerita. Bu Fitri yang baik hati ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 20 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberikan kue tersebut ada 10 tetangga. Jika Ibu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue gitu ya. Oke, perhatikan. Bu Fitri punya 20 kue, berarti nanti karena dia membagi tetangganya sebanyak 10 tetangga, berarti 20 kue dibagi 10 tetangga, hasilnya 2 kue. Sehingga masing-masing tetangga memperoleh 2 kue. Atau bisa juga kita hitung ya. 20 dikurangi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Artinya 20 dikurangi 10 sebanyak 2 kali. Hingga habis. Nah ini kalau yang cara ini kan cara SD ya. Kalau ibu kita gunakan yang atas saja, cara cepatnya gitu ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah setelah 1 tahun menikah, akhirnya Bu Indah melahirkan anak pertamanya pada hari Rabu. Bu Indah berjanji akan mengunjungi nenek anak pertamanya setelah 365 hari lagi. Pada hari apa Ibu Indah akan mengunjungi nenek anaknya? Oke. Nah, sekarang di sini 1 minggu ada 7 hari ya. Sekarang 265 dibagi 7 ada 52, sisanya 1. Karena sisa 1 berarti mengunjungi nenek anaknya 1 hari setelah hari Rabu, yaitu hari Kamis. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.